Baik, perkenalkan nama saya Jazuli Ahmad, NIM 12620 720 3122. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Etika Manajemen Pendidikan Islam. Soal yang pertama, manajemen adalah suatu proses saat suatu kelompok orang bekerja sama mengarahkan orang lainnya untuk bekerja mencapai tujuan yang sama dengan menggunakan sumber daya organisasi. Kegiatan manajemen atau proses manajemen sering juga disebut sebagai fungsi manajemen yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan yang menggunakan sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan organisasi tertentu dengan efisien dan efektif. Keempat, fungsi manajemen tersebut mempunyai keterkaitan dan kesinambungan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Yang melaksanakan proses manajemen ini disebut manajer. Dengan demikian, manajer bisa didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan manajemen atau kegiatan proses manajemen. Selanjutnya, soal yang kedua, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang alat kebiasaan. Etika berkaitan dengan apa yang baik dan benar bagi masyarakat. Etika secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan dan langsung maupun secara bersama. Tujuan dan fungsi dari etika sosial pada dasarnya adalah untuk mengunggah kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai manusia dalam kehidupan bersama dalam segala halnya. Etika sosial mau mengajak kita untuk tidak melainkan juga atau memedulikan kepentingan bersama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Dari ini dapat dilihat bahwa suatu profesi termasuk juga berwirausaha juga memiliki etika dalam tiap pelaksanaannya. Etika profesi ini merupakan bidang etika khusus atau terapan yang menyangkut dimensi sosial. Selanjutnya, jawaban nomor 3, etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi untuk berusaha mencari penghasilan dan keuntungan melalui perusahaan. Yang kedua, mau dan mampu mencari menangkap peluang usaha yang menguntungkan serta melakukan apa saja perlu untuk memanfaatkannya. Yang ketiga, mau dan mampu bekerja keras dan tekun dalam menghasilkan barang dan jasa serta mencoba cara kerja yang lebih tepat dan efisien. Yang keempat, mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar dan musyawarah dengan sebagai pihak yang besar pengaruhnya pada kemajuan usaha, terutama para pembeli atau pelanggan. Yang kelima, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan rencana jujur, hemat, dan disiplin. Yang keenam, mencintai kegiatan usaha dan perusahaannya serta tugas dan teguh tetap cukup luwes dalam melindunginya. Yang ketujuh, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain serta melakukan perluasan dan pengembangan usaha dengan
resiko yang moderat. Yang terakhir, yang kedelapan, berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang kerjasama yang saling menguntungkan dengan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Selanjutnya jawaban soal nomor 4, yaitu konsep berwirausaha dalam Islam dikenal dengan istilah tijarah atau berdagang atau bertransaksi. Wirausaha merupakan salah satu jalan bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas bisnis dan bertransaksi. Konsep dan tata cara sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Dalam agama Islam, konsep kewirausahaan memiliki dua bentuk dimensi, yakni dimensi vertikal serta dimensi horizontal. Dimensi vertikal menghubungkan antara seseorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, sementara dimensi horizontal menghubungkan seseorang manusia dengan sesamanya. Selain itu, konsep berwirausaha dalam Islam yang mengacu pada konsep kewirausahaan Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan umat muslim diterapkan umat muslim, diantaranya sodik, yang artinya adalah berkata benar, jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, yaitu kemampuan menyampaikan, kemampuan berkomunikasi seseorang yang efektif. Yang keempat, fatonah, merupakan memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Dalam hal ini, pengusaha yang cerdas merupakan pengusaha yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab usahanya. Selanjutnya jawaban soal nomor 5, yaitu sifat-sifat dan karakteristik wirausaha yang sukses. Agar dapat berperan dan sukses, wirausaha harus memiliki sifat dan karakteristik kunci yang dapat membawa kesuksesan. Bagi wirausahawan sukses memiliki 5 karakteristik, yaitu diantaranya: 1. Berani memulai sesuatu, bukan sekedar mampu memulai suatu hal yang baru atau menentang, melainkan mencakup menganalisis situasi, menentukan bagaimana meningkatkan peluang usaha untuk sukses, dan kemudian maju dan memulainya. Begitu wirausaha memutuskan akan melakukan suatu tindakan sampai diimplementasikan. Yang kedua, bertanggung jawab, menanggung ketidakpastian dan resiko. Wirausaha adalah orang yang bertanggung jawab langsung atas resiko dan perilakunya. Yang ketiga, seseorang investor. Wirausaha yang inovatif memperkenalkan kombinasi baru, dapat berupa produk baru, proses produksi baru, pasar baru, maupun industri baru. Yang keempat, penemu peluang dan memanfaatkan. Salah satu pola yang jelas di antara wirausaha sukses adalah fokus mereka pada peluang dibandingkan pada sumber daya atau strategi. Yang terakhir, yang nomor 5, memiliki kemampuan manajerial. Wirausaha juga digambarkan sebagai manajer yang mengelola perusahaan keluarga skala kecil ataupun perusahaan rintisan. Selanjutnya jawaban soal nomor 6, yaitu kunci agar mampu menangkap peluang usaha adalah kejelian, kepekaan, dan kepedulian pada lingkungan sekitar. Selain itu, peluang usaha juga bisa ditemukan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti where, why, dan when. Where artinya tempat, posisi, sekarang berada, yang bisa dijadikan acuan menentukan peluang usaha apa yang cocok untuk dijalankan. Why artinya
dalam alasan mengapa membuka usaha tersebut, dan when artinya kapan. Maksudnya kapan bisa memulai suatu usaha yang tepat. Ketiga faktor ini bisa digabungkan untuk membuka jalan pikiran dan peluang usaha yang memiliki kemungkinan untuk dijalankan. Berikut ini etika-etika dalam menemukan peluang usaha. Yang pertama, cipta peluang bisnis. Dari problem yang dihadapi lingkungan sekitar, dengan begitu akan diperoleh peluang atau ide bisnis yang memberikan solusi bagi mereka. Yang kedua, ciptakan peluang bisnis yang dapat menggeser para pesaing, melengkapi kekurangan produk yang ada di pasaran, dan mampu menghancurkan market leader yang sudah ada. Yang ketiga, setelah mendapat beberapa ide atau peluang bisnis, selanjutnya buat daftar peluang tersebut. Pilih 3 peluang bisnis yang paling berpotensi untuk diciptakan. Yang keempat, mulailah untuk mengambil keputusan peluang mana yang akan ditekuni terlebih dahulu. Kemudian mulailah bergerak untuk mencari segala informasi yang berhubungan dengan peluang bisnis tersebut. Yang kelima, jangan pernah takut untuk mencoba. Hilangkan rasa ragu dan takut yang ada. Yang keenam, mulailah menciptakan kesuksesan dari usaha kecil terlebih dahulu. Dengan kesuksesan kecil, maka dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut yang ada. Selanjutnya, dapat berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan usaha selanjutnya. Yang terakhir, yang ketujuh, tanggap terhadap adanya permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Mungkin itu jawaban untuk soal UTS etika manajemen yang bisa saya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.